Halo kamu semua. Kali ini kita akan membahas tentang buku, yaitu Perempuan Bukan Budak Laki-laki. Sebenarnya saya sudah review dan pada 13 September tahun 2022 kemarin, tapi saya merasa perlu buat audio supaya teman-teman yang suka belajar dengan cara mendengar kamu bisa dengar ini juga. Jadi untuk memudahkan kita untuk memahami, maka kita akan bahas dalam beberapa poin. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian pengantar, penghormatan penulis, kemudian pikiran dasar penulis, masalah yang disoroti penulis, respon pembaca, kemudian tempat pelihara kekerasan dan perbudakan. Oke, langsung saja kita menuju ke pendahuluan. Jadi, setelah buku ini diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2022 lalu, dilansir pada 17 Juli di tahun yang sama. Reaksi banyak orang sepertinya belum siap untuk menerima hanya baca dari judulnya saja. Buku ini disebarluaskan dengan sangat cepat. Buku ini ditunjukkan kepada gerombolan laki-laki termasuk saya dengan pandangan penulis laki-laki sebagai pelaku budak, sementara penulis menempatkan kaum wanita sebagai korban kekerasan dan perbudakan dalam kurun waktu yang sangat lama. Penulis adalah Dr. Socrates Sofian Dioman dengan halaman buku 96, dan karya ini dimotret dari perspektif kekristenan. Penghormatan penulis, baginya buku ini merupakan penghormatan dan respon kasih sayang dan cinta penulis untuk ibu kandung atau mamanya yang pernah mengandung, melahirkan, dan memelihara serta membesarkannya dengan hati yang tulus, cinta kasih yang suci, murni, dan bertanggung jawab. Melalui karya tulis ini, penulis mau menghormati ibu dan juga semua perempuan yang ada di bumi. Saya ulangi, melalui karya tulis ini, penulis mau menghormati ibu dan juga semua perempuan yang ada di bumi. Semua perempuan dengan beragam latar belakang, agama, pendidikan, kedudukan harus dihormati, dihargai, dilindungi, dan ditempatkan di tempat mulia di mata setiap laki-laki atau suami. Dengan pergumulan dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya buku ini untuk menempatkan perempuan dalam posisi terhormat dan mulia serta terpandang di hadapan sesama manusia. Wow, itu ucapan dan pernyataan yang sangat luar biasa oleh seorang Socrates Sofian Dioman terhadap kaum perempuan. Kemudian kita lihat pemikiran dasarnya. Pikiran dasar penulis dalam dirumuskan ke dalam 5 poin oleh pemberi kata pengantar, yaitu Bapak Pendeta Emeritus Selvia Titi Halawa SI Theo. Jadi jika kamu belum tahu atau 5 poin itu apa saja, kamu harus dapat bukunya supaya kamu bisa tahu, karena saya tidak bahas yang dirumuskan oleh pemberi kata pengantar ini. Dan masalah yang disoroti penulis dalam buku ini adalah, menurut penulis, pandangan laki-laki merasa superior selalu melahirkan praktik perbudakan dan kekerasan terhadap perempuan yang dianggap lemah. Kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan biasanya dilatar belakangi beberapa alasan, seperti latar belakang pendidikan, ekonomi, keluarga, perbedaan usia, keterlibatan orang ketiga, adanya tidak saling percaya antara laki-laki dan perempuan,
prasangka buruk terhadap perempuan dan sebaliknya. Berabad-abad lamanya, para teolog, pengkhotbah, pendeta, gembala, dan gereja pada umumnya memandang perempuan yang rendah dan dipermasalahkan dengan peristiwa sejarah yang diceritakan dalam Alkitab, bahwa perempuan dipandang rendah karena sebagai penyebab kejatuhan manusia ke dalam kuasa iblis dan dosa. Wow. Dengan pandangan lain, perempuan atau Hawa tidak taat dan melanggar perintah Tuhan. Nice, oke. Ada juga perempuan sekolah setinggi apapun tetap di belakang atau di dapur, dan banyak lagi label dan stigma-stigma buruk lainnya. Kemudian, respon pembaca. Sebagian besar laki-laki terlihat tidak terima kehadiran buku ini karena menurut kaum laki-laki, nama pelaku kekerasan dan perbudakan serta merendahkan harga diri dan martabat perempuan harus disebutkan. Guys, misalkan kalau kamu yang disebutkan bagaimana? Oke. Saya juga tidak setuju karena Bapak penulis dia tidak sebutkan nama laki-laki dalam. Tapi kita perlu tahu bahwa dalam beberapa ruang diskusi tidak, maksud saya dalam beberapa ruang diskusi penulis sudah garis bawahi bahwa ini bukan untuk mencari kelemahan laki-laki, jadi tidak perlu sebutkan, tapi dia memberi rambu-rambu atau semacam signal begitu supaya kita laki-laki sadar dan mau menghargai wanita, menempatkan wanita seperti apa yang penulis maksud. Kemudian menurut penulis, tempat pelihara kekerasan dan perbudakan adalah gereja, adat, masyarakat, keluarga, bangsa, serta negara telah menjadi wadah atau tempat terbentuknya pemahaman yang dangkal dan keliru hingga berabad-abad bertumbuh dan berkembang sebagai suatu kebenaran. Wow, itu saya sangat sepakat sekali. Dalam tubuh gereja, kaum perempuan menerima pengajaran begitu kuat karena kebenaran yang memperbudak perempuan itu justru didasarkan pada Alkitab, yaitu surat nikah. Yes, guys, surat nikah. Kalau kamu sudah nikah, jangan sampai orang lain ganggu kamu. Padahal orang lain melakukan kekerasan terhadap kaum perempuan. Wah, kalau sapu saudari yang diperlakukan begitu, terus saya akan biarkan saja karena ada surat nikah. Nah, ini yang penulis maksud ini. Menurutnya, surat nikah telah menjadi siasat dan memberikan legitimasi kekuasaan kepada laki-laki untuk melakukan apa saja seenaknya kepada perempuan. Wow. Oke, kita lanjut. Selain itu, pembayaran mas kawin telah menjadi rantai laki-laki untuk mengikat perempuan. Sehingga ketika terjadi kekerasan dan penindasan terhadap perempuan, dibiarkan begitu saja karena dianggap itu adalah urusan keluarga. Yes, itu yang terjadi. Oke, kita lanjut. Perempuan seolah dijadikan sesuatu yang dibeli dengan pembayaran mas kawin. Definisi mas kawin telah bengkok dan miring selama ini. Yes, sepakat sekali Bapak. Sangat sepakat. Penulis dalam penjelasan rasionalnya berupaya untuk meluruskan dan membenarkan cara pikir yang dangkal dan keliru. Penulis menekankan pada kata sepadan. Kata sepadan Alkitab dalam bahasa Inggris, The Holy Bible New International Version, ditulis suitable dan tidak ditulis equal. Kata suitable dan equal hampir sama pengertiannya, tapi secara esensialnya tidak sama artinya dan pemaknaannya. Kata equal artinya setara atau sama,
Sedangkan kata suitable mempunyai makna lebih dalam, yaitu cocok atau sesuai. Yes. Oke. Sehingga dalam hubungan keluarga terjalin dan terpupuk kasih sayang, saling menghormati harkat dan martabat sebagai manusia yang unik dan istimewa yang telah. Guys, Guntur lewat, jadi kita tahan dulu sedikit. Oke, lanjut. Sehingga saling menghormati harkat dan martabat sebagai manusia yang unik dan istimewa yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Oke guys, itu saja yang kita bisa review dari buku Perempuan Bukan Budak Laki-laki. So, kamu sudah baca lagi buku ini? Silakan komentar, atau kamu punya pandangan terhadap buku ini seperti apa? Silakan komen, dan kalau boleh kita tukar pikiran, adakan diskusi biar pemahaman kita terhadap buku ini dan lebih khusus tentang perempuan lebih bagus lagi. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan.